guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya tidak akan kembali ke gerbang Yuhua lagi. Ekspresi tanpa ekspresi Feng Yao mengatakan, situasi saya baik-baik saja, dan raksasa abadi itu tidak dapat menggertak saya. Adapun Chunan Gongzi, orang ini memiliki beberapa cara. Dan dia menemukan beberapa rahasia saya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus berurusan dengan orang ini? Saya beritahu Anda, orang ini tidak boleh dianggap sebagai otoritas biasa. Kata Yao Guang, tentu saja, saya tahu bahwa seseorang yang dapat berkultivasi ke tubuh abadi pasti tidak sesederhana itu. Fang Han diam-diam menyampaikan fluktuasi kesadaran ilahi, dan saya juga tahu banyak rahasia istana bintang janji. Bahkan, saya juga mempraktikkan pengetahuan mendalam tentang istana bintang janji, kitab janji semua bintang. Kata Fang Han, apakah kamu mempraktikkan buku janji bintang? Pikiran ilahi Feng Yao Guang berfluktuasi dengan hebat lagi. Teknik Dao ini bukanlah hal kecil, tetapi fondasi istana bintang janji. Teknik bintang besar di 3000 jalan, dikabarkan bahwa begitu buku ini dipraktikkan, Anda dapat mengumpulkan bintang di dalamnya, satu persatu dimurnikan. Antara tembakan, ada kekuatan langit berbintang yang perkasa, dan lautan bintang. Dan mampu terbang di antara bintang-bintang dengan bantuan kekuatan bintang-bintang sangatlah misterius. Ucap Feng Yao Guang, kakak senior Yao Guang adalah orang suci dari istana bintang janji. Sepertinya kamu juga memiliki kekuatan magis ini. Fang Han bertanya ragu-ragu. Aku tidak memiliki kekuatan magis Yuhuamen maupun kekuatan magis dari istana bintang janji. Yang aku latih adalah Hongmeng Heavenly Dao. Itu bukan milik 3000 Dao, tapi ini adalah Hongmeng Dao kuno. Di masa lalu, Taois Hongmeng mempelajari 2999 jenis jalan, tetapi teknik takdir yang hebat, yang merupakan nomor satu dari 3000 jalan, tidak dipelajarinya. Namun, Taois Hongmeng membuat aspirasi besar untuk menciptakan Taoisme sendiri. Berdiri di atas takdir, dia duduk diam selama 90.000 tahun di depan gerbang keabadian, dan menyadari jalan surga Hongmeng. Kata Feng Yao baru saja mengobrol beberapa patah kata, dan hati Fang Han bergoyang. Taois Taiko Hongmeng, guru dari 3 kaisar terlalu kuat. Sikap seperti ini memilukan, dan memang kekuatan tertinggi legendaris yang dapat membunuh makhluk abadi. Dia benar-benar menciptakan Hongmeng Way of Heaven miliknya sendiri dalam upaya untuk menyaingi takdir agung. Belum lagi apakah bisa melawan takdir, itu hal lain, tapi tahukah Anda bahwa Taoisme buatan sendiri ini pasti tidak berada di bawah 3000 Dao. Fang Han bahkan tidak dapat membayangkan, bagaimana seseorang dapat menciptakan Taoisme di luar 3000 Avenue. 3000 Avenue adalah garis besar umum dari semua kekuatan magis Tao. Setelah mengolah kekuatan magis iblis besar 5 kaisar, yaitu, teknik 5 elemen yang hebat, Fang Han merasa bahwa kelima elemen Taoisme seperti anak-anak di depan teknik ini, artinya, teknik 5 elemen yang hebat termasuk semua 5 elemen Taoisme. Memintanya untuk menciptakan kembali teknik Tao 5 elemen yang sebanding dengan teknik 5 elemen besar, yaitu, dia tidak dapat diciptakan bahkan jika dia dibunuh. 3000 jalan, di depan gerbang kehidupan abadi, setelah 90.000 tahun pemahaman, Anda harus membuat metode yang berada di atas takdir. Jelas Tao dari Hongmeng, yang ingin menembus kabut 3000 jalan dan sobek gerbang kehidupan abadi, melangkahlah ke jalan keabadian yang sejati. Ada secercah pencerahan di hati Fang Han. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencoba melampaui 3000 Avenue. Ide ini telah melampaui segalanya. Belenggu di pikirannya terbuka untuknya. Samar-samar, jejak pemahaman ini, fatalisme kecil yang diajarkan Fang Qingsu kepadanya, mengalir di dalam hatinya, dan menjadi jernih kembali. Pikirannya,
Pikiran ilahi, semua ketajaman di depannya, transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedikit ledakan pikiran ilahi, dia merasakan dunia padat. Lapisan penghalang kehampaan, dalam kehampaan yang tak berujung, vitalitas yang tak terhitung terjerat satu sama lain, semuanya terdiri dari ki, dan akar ki adalah sejenis kehidupan yang terkendali. Bantalan takdir adalah ki, akar ki adalah takdir, hidup tanpa akhir, dan keberuntungan. Aturannya ditakdirkan untuk takdir. Akhirnya, Fang Han menerjemahkan suku kata fatalisme kecil yang diajarkan oleh Fang Qingsu keluar. Sebuah ide kuno mengalir di benaknya. Fang Han merasa ada energi aneh dalam kehampaan, ruang dan waktu yang tak terbatas. Hubungan antara dirinya dan semua ruang dan waktu, kehampaan yang tak ada habisnya, tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung, kekuatan yang tak dapat dijelaskan dimobilisasi sendiri. Dan mobilisasi kekuatan ini perlu menghabiskan hidup seseorang. Apakah ini fatalisme kecil? Membutuhkan umurmu sendiri sebagai ganti kekuatan aturan takdir dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Gumam Fang Han akhirnya membangkitkan fatalisme kecil pada saat ini. Dia juga sudah tahu sedikit tentang esensi dari fatalisme kecil. Bagian sebelumnya memungkinkan Anda untuk menyadari bahwa ada kekuatan misterius dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Itu bukan milik 5 elemen vitalitas, bukan milik roh guntur, dan bukan milik apapun. Semacam vitalitas yang diketahui oleh orang lain. Itu adalah kekuatan yang digabungkan dengan aturan. Kekuatan ini disebut takdir. Dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, ada vitalitas yang tak terhitung jumlahnya. 5 elemen vitalitas, kekuatan angin geng, kekuatan ruang, kekuatan waktu, berbagai setan ki, ki jahat, yin ki, yang ki magnet, guntur ki, misterius ki kuning, ki taiking, ki tertinggi, energi Buddha, kekuatan dewa, dan lain-lain. Para pembudidaya menyerap esensi ini dan memadatkannya menjadi kekuatan gaib, membentuk metode yang selalu berubah. Namun, pemahaman Fang Han tentang fatalisme kecil, kekuatan takdir yang dia pahami, adalah keberadaan semi-reguler, semi-vital, jelas lebih baik daripada kekuatan dewa. Namun, memobilisasi keberadaan semi-reguler dan semi-vital ini juga membutuhkan harga yang mahal, yaitu membakar nyawa seseorang. Dan dalam fatalisme kecil, ada cara untuk membakar kehidupan. Sangat ajaib, dalam sekejap, secara tak terlihat mengubah umur menjadi takdir, merampas semua kekuatan magis musuh. Menekan lawan dengan kekuatan aturan. Yah, fatalisme kecil itu sangat luar biasa. Sungguh menakjubkan, di mana kakak senior Qingsu mempelajarinya. Namun, meskipun saya memiliki pemahaman awal tentang kekuatan takdir dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya, itu belum bisa menjadi murni. Saya khawatir saya tidak yakin untuk membangunkan jiwa saudari Qingsu membangkitkan jiwa. Ini sangat berbahaya. Jika tidak berhasil, saudari Qingsu akan benar-benar kewalahan. Saya masih harus stabil secara ganda. Setelah saya menyempurnakan pil 9 surga. Jika saya menggunakannya dengan sedikit fatalisme, itu akan menjadi sangat mudah. Tiba-tiba, selama percakapan dengan Feng Yao Guang, Fang Han memahami fatalisme kecil untuk menembus kabut, dan dia segera disegarkan. Kekuatan magis fatalisme kecil tiba-tiba terbentuk di benaknya. Berubah menjadi rune, kekuatan takdir diberkati di rune, dan kemudian bergabung ke dunia kelahiran Fang Han. Rune ini, dalam pikiran Fang Han, terlihat seperti bulat dan tidak bulat, atau datar dan tidak datar. Dia tidak mengerti bentuknya seperti apa. Terkadang kobaran api berkobar dengan ganas, terkadang berlama-lama seperti air, terkadang seperti angin. Rotasi yang berputar-putar, terkadang setenang bumi. Benih rune yang terus berubah. Rune yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah kekuatan magis yang diwakili oleh fatalisme kecil. Setelah itu, Fang Han akan terus menyerap kekuatan takdir dalam ruang dan waktu tanpa batas untuk menumbuhkan benih rune ini.
Hah, apa itu? Tepat ketika Fang Han tiba-tiba memahami nasib kecil itu, Feng Yaoguang sepertinya merasakan sesuatu. Untuk sesaat, matanya bersinar terang, dan semua daging dan darah Fang Han menghilang di matanya. Hanya kombinasi vitalitas yang paling murni yang tersisa. Ini adalah mata Kaisar Feng Yaoguang. Ini adalah dunia kelahiran yang kuat. Feng Yaoguang tercengang saat dia benar-benar melihat kombinasi vitalitas Fang Han. Dia melihat dunia kelahiran Fang Han. Ada 93 kekuatan magis. 93 kesaktian. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kesaktian? Dengan begitu banyak kesaktian, tidak mudah baginya untuk dipromosikan ke alam rahasia umur panjang. Juga, 3.000 mata dan 3.000 tangan, ini mewakili jalan iblis suci tertinggi dan jalan Buddha. Juga, bagaimana tubuhnya begitu kuat. Ada tanda-tanda keabadian di tubuhnya. Benar saja, ada gambar mata air kuning. Ya, memang, keturunan Kaisar Huangquan. Namun, meskipun Huangquan itu sangat kuat, sulit untuk menahan penetrasi mata Kaisar saya. Coba saya lihat seberapa tirani Huangquan itu. Mata Feng Yaoguang berkedip lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, Huangquan itu mulai menjadi jernih di matanya, dan matanya seperti melihat bagian dalam Huangquan itu. Banyak nafas senjata sihir yang kuat. Senjata sihir yang sangat kuat. Alat Dao, alat Dao. Sepertinya aura alat Dao bermutu tinggi. Bagaimana bisa ada begitu banyak alat Dao bermutu tinggi? Juga, ada nafas raksasa abadi. Aku merasakan nafas raksasa abadi. Lebih dari satu. Apa yang terjadi? Meskipun tidak mungkin untuk melihat semuanya di gambar Huangquan untuk sementara waktu, Feng Yaoguang masih merasakan nafas pedang guntur kekacauan besar, 8 Buddha, di antaranya Naga Daoren, Mu Daoren, Lu Lanpo, dan Jidu Dharma King. Saat dia mengamati lebih jauh dengan kekuatan magisnya, tiba-tiba, sebuah rune berkedip di dunia Fang Han. Juga, apa itu? Kata dia terkejut, melihat rune, dan merasakan lingkaran kekuatan misterius, yang sebenarnya menutupi wawasan kekuatan mata kaisarnya. Kemudian, di rune, ada gelombang nyanyian kuno, kekuatan takdir menembus ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Itu ada di mana-mana. Cahaya tidak bisa bersinar dan kegelapan tidak bisa menutupi. Siapapun yang mencoba melihat takdir akan menjadi malapetaka. Rune itu mengeluarkan aura yang menakutkan, lingkaran demi lingkaran, secara tak terduga menyerang balik mata Kaisar Feng Yaoguang, dan kekuatan besar tiba-tiba meremasnya. Tidak baik, tubuh Feng Yaoguang berguncang, kekuatan macam apa ini? Ia membawa vitalitas biasa. Matanya tertutup, tetapi jejak darah yang mengalir dari kelopak matanya benar-benar terluka. Secara alami, ini adalah kekuatan magis fatalistik kecil Fang Han, dan kekuatan takdir melawan wawasannya. Pada saat ini, dunia surga dan bumi Fang Han, menyatu dengan rune fatalisme kecil, kejutan, transformasi lain, setiap mata iblis membawa pola rune ini, dan di setiap lengan, ada rune takdir. Dia sekarang memiliki 94 kekuatan magis di dunia kelahirannya. Terlebih lagi, fatalisme kecil ini telah menjadi penguasa banyak kekuatan supernatural, menekan semua kekuatan supernatural, di bawah penindasan seni fatalisme kecil ini, beroperasi dengan tertib.